Oke, sistem pembelajaran online yang terakhir itu ada yang namanya LMS dan sekarang itu berubah nama jadi Silayar. Jadi silayar.ut.ac.id. Jadi nanti bentukannya kayak gini nih depannya. Nah, terus kalian loginnya itu pakai NIM dan tanggal lahir juga sama kayak TMK tapi nggak pakai garis miring. Jadi tanggal lahir lengkap. Nah, nanti kalau udah login bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya itu sama kayak Tuton. Jadi nanti muncul mata kuliah yang kalian ambil di si layar ini. Terus nanti kalian scroll ke bawah, di situ ada forum perkenalan, materi, diskusi, dan juga ada tugas. Jadi dia sama persis kayak Tuton gitu. Kalau untuk masa pengerjaannya kalian sesuaikan aja ya, sesuaikan dengan data jadwalnya aja. Nah, jadi kalau kalian klik diskusi, itu nanti kalian akan muncul soal dan reply untuk jawaban kalian. Begitu juga sama dengan tugas, kalau kalian klik juga dia akan muncul add submission untuk jawaban. Jadi dia persis sama kayak Tuton. Nah, di lingkaran menu itu ada juga dashboard, ada grades, ada pesan, itu juga sama kayak Tuton. Grades untuk nilai, pesan untuk kirim pesan ke tutor, dan dashboard ya dashboard gitu. Jadi kalian bisa scroll untuk mata kuliahnya ke samping. Oke, itu seputar si layar UT. Terus bedanya apa Kak sama Tuton? Katanya sama aja. Bedanya itu siapa yang menggunakan? Kalau Tuton itu yang menggunakan adalah anak-anak non-TTM, seperti SIPAS non-TTM dan non-SIPAS yang udah pasti non-TTM gitu. Jadi mengerjakannya di Tuton. Tapi kalau untuk si layar itu untuk anak-anak yang ada offline-nya, kayak SIPAS Semi yang dimana sebagian mata kuliah mereka itu online yang menggunakan Tuton juga atau TMK. Untuk yang sebagiannya lagi itu dia offline gitu. Begitu juga sama dengan yang SIPAS Plus atau SIPAS penuh yang dimana full dia offline. Tapi jangan salah, non-TTM juga bisa kok di TTM-in gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mendaftar ATPEM atas permintaan mahasiswa. Jadi mereka itu non-TTM paketnya, kayak SIPAS non-TTM dan non-SIPAS tadi, tapi ada mata kuliah yang mereka daftarkan untuk TTM, namanya ATPEM atas permintaan mahasiswa. Jadi benar-benar atas permintaan sendiri, ya pastinya bayar lagi di luar pembayaran registrasi mata kuliah atau kita kenalnya dengan pembayaran SPP. Jadi abis misalkan udah registrasi mata kuliah terus ada mata kuliah yang kira-kira aduh kayaknya gue nggak bisa deh, ini harus di TTM-in. Nah itu bisa. Nah dengan cara mendaftar lagi per mata kuliah itu adalah 150.000 dengan 8 kali pertemuan. Nah untuk mendapatkan kelasnya itu bisa hubungi UPBJJ masing-masing, tanya kelasnya udah ada atau belum. Kalau memang belum ada berarti yang non-TTM ini harus mencari 20-25 orang untuk membuka kelas lalu laporkan atau pengajuan ke UPBJJ gitu dengan batas waktu yang ditentukan ya. Jadi nggak semata-mata langsung daftar terus langsung dapat kelas atau semata-mata daftar terus nunggu kapan aja bakalan ada kelasnya. Nggak, ada batas waktunya juga. Oh iya Kak, kalau offline itu kayak non-TTM atau non-SIPAS mau di TTM-in gitu, terus SIPAS Semi penuh dan plus itu ada offline-nya. Nah berarti ke lokasi dong Kak. Terus kenapa pakai si layar? Nah offline kita itu di UT ada 2 macam. Ada yang namanya TTM, tatap muka ke lokasi, ketemu dosen, ketemu siswa lain, belajar sama mereka, terus absen dan pengumpulan tugas itu sama mereka, sama dosennya gitu maksud aku. Tapi untuk yang jenis lainnya itu ada yang namanya TTM virtual. Kita sebutnya tutorial webinar, disingkat TWEB. Jadi kita kelasnya secara virtual menggunakan Zoom atau MS Teams, tapi untuk pengerjaan tugasnya di si layar tadi gitu. Jadi yang biasanya pakai si layar itu SIPAS Semi, non-SIPAS atau SIPAS non-TTM tapi mengajukan ATPEM. Nah untuk dia TTM ataupun TWEB itu yang memilih adalah UPBJJ-nya. Jadi bukan kita yang memilih mau TTM atau TWEB gitu. Jadi kita tanya ke UPBJJ-nya menyediakannya TWEB atau TTM. Karena contoh nih kayak UT Jakarta. Kalau UT Jakarta itu per 2021 ini nih, mereka itu mengadakan TWEB untuk non-pendas dan TTM untuk yang pendas. Tapi UPBJJ lain ada yang sudah full semuanya TTM ke lokasi. Jadi tergantung dari UPBJJ masing-masing. Nah itu seputar si layar ya yang digunakan untuk TTM virtual, beda sama yang TTM ke lokasi. Dan remind, perbedaannya lagi dengan Tuton itu adalah Tuton itu ada absen atau kehadirannya itu di website. Tapi kalau
si layar ini nggak ada. Jadi mereka itu cuman ada diskusi sama tugas. Absennya di mana? Absennya itu saat kalian virtual, saat kalian Zoom atau MS Teams itu, kalian di absen sama tutornya atau sama dosennya, baru pengerjaan tugasnya lewat si layar tadi. Jadi absennya sama tutornya langsung gitu. Jadi nggak ada absen di websitenya. Itu perbedaannya sama Tuton, walaupun sama cara pengerjaannya. Mungkin itu dulu untuk si layarnya, dan yang mau nanya boleh nanya langsung. Nah, untuk para maba itu bisa juga menggunakan si layar walaupun belum masa perkuliahan. Biasanya digunakan untuk masa LPK-BJJ. LPK-BJJ itu layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh seperti OSMB, PKBJJ, WT, dan KU. Nah, kalau di keempat kegiatan ini diadakan kuis secara online, nanti dikumpulinnya di situ. Nah, OSMB itu ya orientasi studi mahasiswa baru kayak MOS ya kalau sekolah, atau mungkin ospek gitu. Untuk PKBJJ itu adalah pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Untuk WT itu workshop tugas. Untuk KU itu klinik ujian. Jadi kalian harus ikutin keempatnya, dan kalau diarahkan untuk kuis, kerjainnya bisa di si layar tadi. Tapi nanti tetap ya tergantung UPBJJ masing-masing ngasih kuis atau enggak, dan pengumpulannya masih sama kayak semester-semester sebelumnya, pakai si layar juga atau enggak. Kalau semester sebelumnya itu pakai LMS, tapi kan LMS sudah berubah jadi si layar.